Hai teman-teman, salam rahayu untuk kita semuanya. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini saya bacain untuk Moon Virgo periode 2024. Saya sarankan teman-teman untuk tonton juga bacaan zodiak ascendant atau zodiak sun teman-teman agar lebih banyak mendapatkan informasi yang mana nantinya yang resonate bisa teman-teman jadikan untuk rules teman-teman di tahun 2024. Hai Virgo, tahun 2023 memang tidak mudah ya untuk dilewati, banyak banget tantangan dan rintangan. Ini karena beberapa planet malefik retrograde dan transit di tahun 2023, khususnya Mars yang sampai 3 bulan lamanya. Ini tidak biasanya retrograde di house ke-10 Virgo, kemudian juga Saturnus ya transit dari house ke-5 ke house ke-6 Virgo. Ini berdampak di area pekerjaan Virgo, profesi, karir, usaha ataupun bisnis ya. Bagi Virgo yang berada dalam rutinitas pekerjaan pada periode Mars retrograde ini sangat membosankan karena ada situasi yang memanas di antara rekan kerja. Kalau Virgo yang berbisnis ataupun usaha juga ada semangat yang luar biasa, sikap impulsif dan posesif terhadap bisnis ataupun usaha, tetapi tidak sesuai dengan keuntungan yang didapatkan. Kemudian ada juga peraturan-peraturan terbaru yang membuat Virgo tidak bisa lagi menjalankan bisnis ataupun usaha seperti biasanya. Namun setelah Mars selesai retrograde, Saturnus juga selesai retrograde, semuanya bisa Virgo atasi dengan adaptasi yang baru di lingkungan pekerjaan, karir, ataupun bisnis dan usaha ya Virgo. Oke, di tahun 2024 ini saya rasakan dan saya analisis lebih mudah atau lebih mulus untuk dijalani bagi Virgo karena beberapa planet sudah puas transit dan retrograde di tahun 2023. Untuk Mars, hanya satu kali retrograde di tahun 2024, Mars retrograde di Cancer tanggal 7 Desember sampai 24 Februari 2025, Mars retrograde di house ke-11 Virgo. Kemudian untuk Neptunus tidak ada transit, namun retrograde di tanggal 2 Juli 2024. Posisi Neptunus di Pisces, retrograde-nya juga masih tetap di Pisces, yaitu di house ke-7 Virgo. Di house yang sama, di house ke-7, ada juga Rahu yang sejak bulan November masuk ke house ke-7 Virgo sampai nanti tahun 2025. Jadi selama 2024, Rahu dan Neptunus ini tetap berada di house ke-7 Virgo. Neptunus ini saya gambarkan sebagai spirit guide ya, bimbingan untuk Virgo di area rumah tangga, partnership, relationship, dan kemitraan. Neptunus akan memberikan Virgo bimbingan untuk selalu tabah, sabar, mengendalikan diri di dalam hubungan yang berkomitmen, termasuk pernikahan, relationship, atau partnership. Namun karena ada Rahu juga di house ke-7 Virgo, ini sepertinya adalah dampak dari pihak ketiga yang akan membangkitkan ambisi, antusiasme, keinginan, hasrat, dan keinginan-keinginan duniawi Virgo ya. Satu sisi ini positif sih kalau diseimbangkan dengan sisi Neptunus yang lambat, Rahu ini adalah kecepatan dan antusiasme. Tapi satu sisi juga Rahu ini bisa menjadi bayang-bayang di dalam rumah tangga, partnership atau relationship Virgo yang bisa dalam bentuk pihak ketiga, yaitu seseorang yang menjadi penengah di dalam rumah tangga Virgo. Tapi satu sisi juga ini bisa menggambarkan hadirnya orang ketiga yang bisa menyebabkan maaf sebagian Virgo memutuskan untuk bercerai atau memutuskan untuk berpisah. Maka sebenarnya energi Neptunus mengarahkan Virgo untuk contemplate dengan pasangannya, menarik diri dari hal-hal yang penuh dengan godaan, hasutan, ataupun nafsu dari eksternal. Inilah sebabnya saya katakan Neptunus ini sebagai spirit guide di dalam hubungan Virgo berpasangan ataupun pernikahan. Tetap ikuti intuisi, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, lebih buka hati untuk bersabar dan tidak terlalu menanggapi isu-isu terkait dengan pernikahan ataupun relationship partnership Virgo. Dan didukung juga dengan Ketu yang berada di house pertama Virgo. Jadi selama 2024 Virgo ini merasa nyaman dengan kesendirian, merasa berani tanpa perlu didampingi, merasa mandiri. Batin Virgo ngerasa lebih kuat untuk sendiri. Ini adalah tantangan untuk mental Virgo ya di 2024.
Terkadang kalau kita merasa berani untuk sendiri, kita bisa mengambil keputusan berpisah dengan relationship atau dengan pasangan. Namun kalau Virgo tetap terkendali, ya gunakan guidance dari Neptunus sepanjang 2024, semuanya masih bisa terlewati tanpa merusak tatanan yang sudah Virgo bangun selama ini. Kuncinya adalah di Virgo sendiri. Nah, pihak ketiga atau orang ketiga ini bisa saja hadir dari sisi Virgo atau hadir dari sisi pasangan. Pihak ketiga ini bisa ada kaitannya dengan salah satu anggota keluarga atau hubungan asmara. Salah satunya mungkin terlibat antara Virgo atau pasangan Virgo. Oke, selanjutnya Saturnus tidak ada transit di tahun 2024 namun akan retrograde in Aquarius 29 Juni sampai 15 November. Posisi Saturnus masih tetap yaitu di house ke-6 Virgo, retrograde-nya juga tetap di house ke-6 Virgo. Sepanjang 2024 Saturnus menjaga house ke-6, ini kekuatan mental batin Virgo, tetapi terkadang Virgo merasa ditekan oleh aturan-aturan pemerintah, ya terbatas untuk tidak bisa melakukan hal-hal yang diinginkan, seperti dipantau terus ya oleh aturan-aturan pemerintah, oleh pihak-pihak otoritas, pihak-pihak yang lebih kuat powernya ya. Contohnya saja oleh orang tua tapi figur laki-laki atau figur pimpinan. Tapi satu sisi ini bisa membawa kedekatan emosional antara Virgo dengan pimpinan yang bisa saja sebagian Virgo akan dijadikan seorang kepercayaan yang terus mendampingi pimpinan sepanjang 2024. Ini tentunya tergantung bagaimana Virgo bisa membawa diri dalam koneksi dengan pimpinan. Dan teman-teman silakan lihat chart. Di angka 5 itu adalah house ke-12 Virgo, Leo ya, beroposit dengan Saturnus yang berada di house ke-6 Virgo. Pada periode Merkuri retrograde yang kedua ini akan ada beberapa problem yang harus diselesaikan, yaitu problem pajak atau pembayaran hutang atau pembayaran kewajiban-kewajiban yang terkait dengan figur bapak, figur pemerintahan atau figur otoritas. Ini dampaknya sepertinya akan ada masalah dokumen, masalah tempat tinggal, ya bisa saja ini properti atau tempat tinggal, tanah. Kemudian sepanjang 2024 Venus tidak ada retrograde. Sudah puas Venus retrograde di tahun 2023 sampai 3 bulan lamanya ya. Nah, uniknya Venus sepanjang 2024 berjalan beriringan atau transit beriringan dengan Merkurius. Selama Merkurius retrograde dalam satu house, Venus nungguin Merkurius sampai selesai, kemudian transit beriringan, hanya selisih beberapa hari. Terkadang Venus jalan lebih dulu disusul oleh Merkuri, tetapi lebih banyaknya momen di tahun 2024 Venus dan Merkuri berada dalam satu houses. Jadi akan sering conjunction Venus dan Merkuri dalam satu house sepanjang 2024. Saya lihat Venus dan Merkuri ini seperti pasangan soulmate yang sedang berjalan. Nah, ini dampaknya positif ya teman-teman, karena ketika Venus dan Merkurius berada dalam satu house, bahkan sampai conjunction ya, di dalam house kedua, house ketiga, house keempat, house kelima, house ketujuh, house ke-9, 10, dan 11 ini akan mendatangkan keuntungan. Bisa sebagian Virgo mendapatkan aset berharga ya, misalnya berhasil membeli rumah baru atau properti atau tanah, berhasil membeli kendaraan motor atau alat komunikasi tercanggih ya, yang terbaru tentunya. Kemudian juga ada beberapa masalah terkait dengan properti, tanah yang bisa terselesaikan. Kemudian ada perjanjian baru, kerjasama baru, proyek baru, pekerjaan baru. Momennya tergantung Venus dan Merkuri ini berada di house keberapa. Oke, di tahun 2024, Merkurius retrograde 3 kali. Yang pertama, retrograde Merkurius in Aries di house ke-8 Virgo di tanggal 2 April sampai 25 April. Kemudian Merkurius retrograde in Leo, Merkuri retrograde yang kedua di tanggal 5 Agustus sampai 29 Agustus di house ke-12 Virgo. Kemudian Merkurius retrograde in Scorpio yang ketiga di tanggal 26 November sampai 16 Desember, yaitu di house ketiga Virgo. Merkuri retrograde yang pertama di house ke-8, kemungkinan Virgo harus mewaspadai masalah kesehatan untuk sebagian kecil Virgo. Mungkin akan ada pembiayaan untuk medikal atau pembiayaan untuk rawat inap di rumah sakit. Ini bisa saja Virgo atau figur ibu yang harus melewati perawatan medikal.
Sebagian Virgo juga mendapatkan amanah ya atau titah ya dari figur ibu untuk melaksanakan menyelesaikan masalah-masalah aset ataupun harta figur ibu. Kemudian pada periode Merkuri retrograde yang pertama ini juga ada sebagian Virgo yang membeli rumah ataupun membeli aset. Tapi sepertinya ada dokumen yang butuh direvisi. Pesan saya untuk Virgo di tahun 2024, hati-hati berurusan pembelian atau pengalihan harta, aset ataupun properti karena kalau tidak fokus, tidak dianalisis ya ini bisa jadi masalah dan bisa sampai ke jalur hukum karena ketika Mercury retrograde yang kedua ini ada masalah yang bisa sanksi-sanksinya ke peraturan-peraturan atau perundang-undangan atau hukum ya yang bisa saja Virgo yang merasa dirugikan atau pihak rival Virgo yang merasa dirugikan. Tapi kalau tetap berhati-hati ya tentu ini bisa dihindari. Untuk menghindari ingkar janjinya pihak rival dari Virgo, maka perlunya Virgo menghindari periode Mercury retrograde untuk melakukan perjanjian atau akad ya atau komitmen. Virgo bisa menunda sesudah selesai Mercury retrograde atau sebelum Mercury retrograde. Jadi kalau itu dihindari tentu saja pengaruh Mercury retrograde tidak akan berdampak. Oke, kemudian Mercury retrograde yang kedua sudah, Mercury retrograde yang ketiga di area komunikasi. Ada perjalanan. Oh iya, Mercury retrograde yang kedua juga kemungkinan Virgo ada melakukan perjalanan, sebagian internasional, sebagian lagi domestik. Mercury retrograde yang ketiga juga akan membawa Virgo melakukan perjalanan internasional. Kemungkinan akan ada pembelian kendaraan baru Virgo ya, pertambahan aset. Kemudian akan ada komunikasi jarak jauh melalui telepon atau chatting, ada komunikasi intens dan ada informasi-informasi yang positif pada Mercury retrograde yang ketiga. Namun sepertinya informasi ini tiba-tiba ya Virgo. Mungkin seseorang, teman atau keluarga di tempat yang jauh tiba-tiba menghubungi Virgo. Atau di periode ini kemungkinan Virgo akan ketemu dengan seseorang yang seseorang ini sudah lama banget nggak ketemu dengan Virgo. Sebelumnya mohon maaf teman-teman saya tidak membacakan bacaan Vedic ini berurutan sesuai dengan bulan. Karena saya membaca sesuai dengan apa yang lebih dulu terbaca menurut periode transitnya atau periode retrograde-nya. Semoga teman-teman bisa memahami. Oke, Virgo, di awal tahun 2024, New Moon start di Capricorn, Pluto masih berada di Capricorn, Mars start di Capricorn, Sun start di Capricorn, yang semuanya berada di house kelima Virgo. Kemudian Venus start di Sagittarius, Mercury start di Sagittarius, yang keduanya di house keempat Virgo. Awal tahun 2024 cukup menyenangkan ya, karena ada pertemanan baru, kelompok yang baru, grup yang baru yang mungkin akan menghubungkan Virgo dengan organisasi baru, kelompok atau komunitas atau perkumpulan yang baru. Kemungkinan akan ada pertemanan baru, perkenalan baru, ketemu dengan soulmate juga memungkinkan ya. Ada eksistensi ya di media sosial juga mendapatkan pengakuan dari publik atau orang banyak, lebih diperhatikan, kelihatan berbinar ya Virgo di sosial ataupun di publik. Sebagian Virgo juga berencana untuk entah ini launching produk terbaru kalau ini ada kaitannya dengan bisnis atau akan merencanakan untuk eksis, merencanakan untuk promotion, merencanakan untuk melanjutkan pendidikan. Ada semangat yang sangat gigih muncul di dalam diri Virgo, keberanian juga dan sepertinya didukung oleh orang tua. Namun kalau Virgo sudah punya anak, di sini ada keinginan yang sangat kuat untuk bisa nge-support anak, nge-support pendidikan anak dan ini memang kepentingannya untuk masa depan anak. Mungkin ada terjadi perbedaan pendapat nantinya antara keinginan Virgo dengan keinginan anak. Tapi semua bisa dilewati. Dan bagi sebagian Virgo yang saat ini sudah menikah dan sedang mengupayakan untuk bisa mendapatkan keturunan, maka pada periode awal tahun ini, Virgo sepertinya merasa insecure ya, atau merasa ada peran pihak ketiga di dalam rumah tangganya yang mendominasi atau menebarkan isu-isu yang membuat Virgo merasa emosi. Mungkin ini ada kaitannya juga dengan tempat tinggal Virgo nantinya ada situasi kurang nyaman Virgo di dalam area tempat tinggal. Ini ada kaitannya dengan keturunan. Tapi ini juga akan membawa
arah baru untuk Virgo, kemungkinan akan ada rencana perpindahan Virgo. Kalau selama ini Virgo tinggal dengan orang tua atau mertua, maka ini adalah rencana awal ya untuk suatu saat nanti atau bulan berapa nanti ya untuk pindah membangun rumah tangga yang lebih mandiri. Sebagian Virgo juga akan sangat antusias untuk investasi. Nah, hati-hati Virgo di dalam dunia sosial ya, karena Mars di house kelima. Kemungkinan Virgo akan baik banget, tapi kebaikan Virgo ini impulsif, berlebihan gitu ya, kepada teman atau salah satu anggota keluarga, yang ini bisa menyebabkan dampak jangka panjang. Misalnya minjemin uang ya, atau berhutang untuk teman gitu. Yang ini tentunya akan berdampak ke jangka panjang. Misalnya ya orang ini tidak bisa menepati janji untuk membayar hutangnya, kemudian Virgo yang bisa menanggung hutang seseorang ini sampai jangka panjang. Atau sebagian Virgo ini ada kaitannya Virgo sendiri, kemauan Virgo sendiri yang ingin menanggulangi hutang dari seorang teman atau salah satu anggota keluarga. Kemudian Jupiter akan transit dari Aries ke Taurus, dari house ke-8 Virgo ke house ke-9 Virgo. Dan akan retrograde di house ke-9 Virgo periode 9 Oktober sampai 4 Februari 2025. Sebelum Jupiter retrograde ya, di awal tahun Jupiter masih berada di house ke-8. Virgo masih berfokus untuk penyembuhan, Virgo masih berfokus untuk healing ya, atau menstabilkan area kesehatan. Mungkin ada figur ibu yang harus dirawat kesehatannya, atau ada aset ibu, aset orang tua ya, yang harus dijaga, menerima amanah atau wasiat dari figur ibu. Nah, nanti ketika Jupiter bergerak ke house ke-9, sepertinya akan ada tugas amanah yang sudah berhasil Virgo selesaikan. Kemudian fokus Virgo akan berganti. Yang tadinya Virgo fokus banget untuk memperbanyak pendapatan ya, fokus di area keuangan, menjaga aset, dan lain-lain ya, yang terkait dengan kepemilikan dan sumber keuangan untuk saat ini dan masa depan. Maka Jupiter yang berada di Taurus setelah bulan Mei, Virgo akan melakukan perjalanan. Ini bisa berdampak ke perpindahan Virgo ke tempat tinggal yang baru, atau Virgo akan sering nantinya melakukan perjalanan bolak-balik ya. Ini bisa saja berdampak di pekerjaan. Misalnya Virgo punya pekerjaan dan aktivitas baru di luar rumah yang akan membuat Virgo ini harus sering melakukan perjalanan. Karena sumber rezekinya juga udah berubah ya Virgo. Jadi mau tidak mau Virgo seperti harus mengejar sumber rezeki itu. Sumber rezeki yang baru. Karena berada di house ke-9 ini jaraknya berbeda. Harus melakukan perjalanan. Jaraknya jauh tetapi masih dalam lingkup domestik. Atau bagi sebagian Virgo, bila ada kesempatan dari luar negeri ya, maka ini periodenya Virgo ngurusin dokumen-dokumen penting karena di house ke-9 Jupiter nantinya setelah bulan Mei ada Mercury retrograde yang ketiga ya, beroposit dengan house ke-9 ini. Jadi kalau untuk internasional maka harus ada dokumen yang diselesaikan pada periode Mei 2024 dan seterusnya sampai 2025. Untuk sebagian Virgo juga akan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, apakah ini pendidikan formal atau ilmu-ilmu pendidikan lainnya. Yang ini memang ada kaitannya dengan menambah sumber daya Virgo dan juga meningkatkan sisi spiritualitas. Jadi ada juga kemungkinannya Virgo akan mempelajari ilmu-ilmu spiritualitas. Yang tadinya Virgo fokus ke figur ibu, setelah Jupiter bergerak ke house ke-9 Virgo, Virgo akan berfokus ke figur bapak atau saudara dari figur bapak, paman atau bibi, adik kakak dari figur bapak. Kemudian Virgo, Uranus akan transit di tanggal 1 Juni 2024 dari Aries ke Taurus, dari house ke-8 ke house ke-9 Virgo. Nah, di bulan Desember tanggal 13 Uranus akan retrograde, yaitu balik lagi ke house ke-8 Virgo. Uranus ini dampak global, perubahan tatanan dunia, teknologi, kemudian juga perubahan alam yang memang di luar dari kendali Virgo. Pada periode Uranus masuk ke house ke-9 Virgo, ada kebingungan yang Virgo hadapi. Kebingungan dalam berkomunikasi. Kemudian juga Virgo akan berubah ketertarikan dari hal-hal yang manual menjadi
ketertarikan ke hal-hal yang lebih canggih ya. Ada inovasi juga yang akan Virgo ciptakan atau Virgo terbitkan di dalam ilmu pengetahuan Virgo ya, seperti mengembangkan keahlian Virgo yang akan dikomunikasikan atau dipublikasikan. Nah, bagi teman-teman yang saat 2024 berupaya untuk menyelesaikan pendidikan, ini adalah momen terbaik ya untuk mengejar penyelesaian pendidikan, menyelesaikan tesis, disertasi, atau tugas akhir, skripsi, dan kalau di pendidikan ya ini saatnya untuk menyelesaikan pendidikan dengan nilai yang bagus ya, nilai yang memuaskan. Hati-hati juga dalam berkomunikasi Virgo, kemungkinan Uranus yang berada di house ke-9 ini bisa membawa komunikasi yang tidak baik antara Virgo dengan saudara kakak beradik. Ini bisa saudara kakak beradik Virgo sendiri atau ipar kalau Virgo sudah menikah. Namun jangan khawatir, situasi ini mungkin hanya sementara selama kurang lebih 6 bulan selama Uranus berada di house ke-9. Ketika Uranus balik lagi ke house ke-8 Virgo, maka Virgo harus lagi berfokus kepada figur ibu dan berfokus lagi pada peningkatan pendapatan, perlindungan untuk aset-aset ataupun harta ataupun uang Virgo. Kemudian Virgo, Pluto tidak ada transit di tahun 2024 dan Mars yang retrograde di house ke-11 Virgo di bulan Desember ini bisa membawa Virgo pada perjalanan. Ini bisa dalam rangka traveling ya, atau bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan keluarga, atau ini ada kaitannya juga dengan perjalanan memulai bisnis baru ataupun usaha yang baru yang tempatnya di luar kota atau di luar negeri. Salah satunya. Ada keberanian Virgo, kemudian juga antusiasme Virgo, tapi juga Mars di house ke-11 ini bisa menyebabkan kerugian ya. Jadi kalau ini ada kaitannya pertemanan, maka pada periode ini Virgo akan mengeluarkan uang untuk reuni ya atau untuk biaya pendidikan anak. Dan ini pembiayaan besar, cukup besar. Jadi Virgo bisa persiapkan dari awal tahun. Kemudian Virgo, bagi sebagian Virgo yang mendambakan kehadiran anak, Uranus yang bergerak di house ke-9 ini bisa berdampak positif ya untuk kesehatan reproduksi Virgo. Ada yang akan hamil ya, sebagian Virgo di 2024. Untuk momen-momen pernikahan juga cukup banyak ya Virgo yang akan menikah di tahun 2024. Sepertinya pernikahan juga didukung oleh orang tua, didukung oleh keluarga, jadi tidak ada hambatan dari lingkungan keluarga. Kemudian Virgo di tahun 2024 terjadi 2 kali gerhana bulan, 2 kali gerhana matahari. Gerhana bulan penumbra in Libra di house kedua Virgo di tanggal 25 Maret 2024. Kemudian gerhana matahari total in Aries di house ke-8 Virgo di tanggal 8 April. Pada periode bulan Maret akan ada masalah keuangan yang terselesaikan atau masalah aset yang terselesaikan. Dan di tanggal 8 Aprilnya ada misi baru, amanah baru yang harus Virgo jalani yang terkait dengan figur ibu. Gerhana matahari total di Aries ini juga akan memperjelas tujuan Virgo untuk yang terkait dengan figur ibu ya atau terkait dengan pendidikan spiritual. Apa yang harus Virgo lakukan, langkah apa selanjutnya yang Virgo ingin jalani, Virgo akan semakin bisa melihat dengan jelas pada tanggal 8 April ini. Namun tidak langsung teraktivasi juga di tanggal 8 April, momennya ini periode 3 bulan ke depan setelah gerhana matahari ya. Kemudian gerhana bulan parsial di Pisces di house ke-7 Virgo terjadi tanggal 18 September 2024 dan gerhana matahari cincin di Virgo, yaitu di house pertama Virgo sendiri di tanggal 2 Oktober 2024. Gerhana bulan yang berada di house ke-7 Virgo ini menyelesaikan beberapa problem di dalam rumah tangga ataupun pernikahan. Dan kemudian di tanggal 2 Oktober, sebagian Virgo akan mendapatkan status baru, identitas baru, kepercayaan diri yang baru, pandangan yang baru, cara pikir yang baru. Yang akan membawa dampak kepercayaan diri untuk Virgo ke depannya untuk lebih yakin dengan tujuan-tujuan hidupnya. Oke Virgo, kesimpulannya untuk keuangan, ada perubahan sumber keuangan di tahun 2024 yang di tahun 2024 setelah bulan Mei Virgo harus melakukan perjalanan sesering mungkin untuk mendapatkan sumber keuangan dan ada juga sumber keuangan yang didapat dari ilmu pengetahuan Virgo. Jadi kalau Virgo mengambil
jalan untuk ngajar ya atau bergabung di dunia pendidikan, maka ini akan menambah pendapatan Virgo. Misalnya membuat konten edukasi ya atau bisnis usaha yang terkait dengan perjalanan. Kalaupun berdagang misalnya ya Virgo sepertinya harus sering melakukan perjalanan untuk berdagang. Bisa ini untuk mempromosikan atau untuk eh, ke distributornya. Misalnya Virgo harus belanja ke suatu kota atau ke negara lain ya untuk dibawa ke dalam negeri kemudian dipromosikan di dalam negeri. Ini sih lebih meluas ya, lebih ekspansi gitu. Langkah-langkah Virgo di dunia pekerjaan, bisnis, usaha yang terkait dengan sumber pendapatan. Oke Virgo, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini bermanfaat. Semoga semua Virgo berbahagia di tahun 2024. Sehat selalu Virgo dan keluarga. Dilimpahkan rezekinya, dilancarkan segala urusan. Jangan lupa di like, comment, share video ini. Nantikan video selanjutnya. Untuk teman-teman yang ingin dibacain bacaan Vedic secara personal, hubungi saya. Ada nomor WhatsApp saya di Instagram Kristal Tarot Indonesia atau di channel YouTube New Crystal Tarot Reader. Pada deskripsi di video-video di channel itu ya. Teman-teman bisa juga nonton bacaan kartu tarot di channel YouTube New Crystal Tarot Reader, kemudian bisa juga join membership di channel itu. Thank you for watching ya. Bye-bye.